Pernah kepikiran nggak? Gimana jadinya kalau pemerintah Amerika Serikat diam-diam punya rencana rahasia buat memborong abis semua Bitcoin di dunia? Lupakan semua teori siklus pasar kripto yang selama ini kita pelajari. Aturan mainnya baru aja berubah total. Ini bukan sekedar rumor murahan lagi, dan di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar semuanya sampai tuntas. Semuanya bermula di konferensi Bitcoin 2026 di Las Vegas kemarin. Tiba-tiba, ada satu bocoran rancangan undang-undang gila bernama American Reserves Modernization Act atau ARMA. Intinya benar-benar brutal. Aturan ini secara hukum memaksa Departemen Keuangan AS buat ngumpulin tepat 1 juta Bitcoin. Ya, kalian nggak salah dengar. 1 juta keping koin murni ditarik paksa dari peredaran pasar dan bakal masuk langsung ke brankas rahasia negara dengan pengamanan super ketat. Bagian 1. Rahasia terbesar Amerika Serikat. Pertanyaan besarnya, dari mana negara yang utangnya lagi numpuk parah ini dapat duit puluhan miliar dolar buat ngeborong kripto? Nah, rahasianya ada di sebuah trik akuntansi jenius sekaligus ngeri yang mereka sebut sebagai celah netralitas fiskal. Caranya, lewat revaluasi sertifikat emas Federal Reserve, jadi alih-alih nyetak uang baru atau nambah utang, Departemen Keuangan AS tinggal nilai ulang aja cadangan emas jadul mereka. Dari harga buku historis yang super murah, langsung disesuaikan ke harga pasar sekarang. Boom! Langkah simpel ini secara instan nyiptain daya beli ekstra sekitar 600 miliar dolar di atas kertas. Ibaratnya, mereka pakai emas fisik buat ngeborong emas digital dari tangan kita tanpa perlu narik pajak warga sepeser pun. Bagian 2. Bencana pasokan matematika absolut. Buat kalian para veteran kripto, siap-siap aja. Kita lagi jalan menuju supply shock, alias krisis pasokan yang dijamin murni oleh matematika. Ini bukan cuma sentimen FOMO biasa. Coba deh, perhatiin perbandingan defisit ini. Mandat Undang-Undang AS tadi nuntut penyerapan 200.000 Bitcoin setiap tahun. Padahal, tebak berapa total produksi semua penambang di seluruh dunia pasca halving? Cuma sekitar 164.250 koin per tahun. Permintaan dari satu negara aja udah ngalahin semua koin baru yang ditambang di dunia. Pasar sekunder benar-benar bakal diperas habis tanpa ampun. Dan parahnya lagi, pemerintah AS ini nggak gerak sendirian. Di luar sana, raksasa ETF Wall Street juga bertindak sebagai proksi yang terus-terusan nyedot likuiditas pasar. Total aset ETF aja udah tembus 100 miliar dolar. Di bulan April 2026 aja, arus masuknya nembus 2,44 miliar dolar. BlackRock lewat IBIT-nya sekarang udah pegang sekitar 810.000 Bitcoin. Mereka tuh nggak peduli sama harga volatilitas harian, tujuan mereka cuma satu, ngumpulin semua koin yang tersisa. Bagian 3. Perang monopoli antar negara. Nah, poin krusialnya di sini, begitu Amerika ngumumin rencana raksasa ini, otomatis mereka menekan tombol panik global. Konsep ini dikenal sebagai sovereign game theory, di mana negara-negara lain dipaksa masuk ke perlombaan akumulasi yang brutal. Siapa lambat, dia bakal ketinggalan selamanya. Dan efek dominonya udah kelihatan banget. Negara-negara berkembang sadar mereka harus curi start atau front running sebelum mesin beli Amerika ini beroperasi penuh dan bikin harga melayang jauh. Pesaing pertama yang paling agresif bergerak, Brasil. Coba lihat manuver gila Brazil ini. Lewat RUU Resbit, target mereka persis sama kayak Amerika. Nyedot 1 juta Bitcoin. Koin-koin ini bakal dikunci jadi cadangan strategis sekaligus buat jaminan absolut mata uang digital bank sentral mereka, yaitu DREX. Bayangin, kalau digabungin sama Amerika, kita ngomongin hampir 10% dari total pasokan maksimal Bitcoin global bakal ditarik permanen dari peredaran oleh institusi negara. Bagian 4. Bukti nyata uang pintar. Pasti ada yang mikir, ini paling cuma spekulasi geopolitik doang. Tunggu dulu. Mari kita lihat data on-chain murni dari awal Mei 2026 yang ngebuktiin kalau smart money lagi benar-benar ngeksekusi rencana ini sekarang juga. Buat kalian yang baru belajar baca data on-chain, kenalin nih metrik namanya SOPR. Singkatnya, ini buat ngelacak apakah koin yang pindah tangan itu dijual untung atau rugi. Pas harga lagi goyang keras gara-gara konferensi kemarin, indikator SOPR buat pemegang jangka pendek justru nyangkut di bawah angka 1.0. Artinya jelas banget. Uang retail lagi panik ketakutan dan jual rugi, sementara pesanan beli dari institusi besar diam-diam nyerok semua kepanikan itu. Dan siap-siap merinding dengar angka yang satu ini, 47.700. Itu adalah jumlah Bitcoin murni yang nilainya nyaris 4 miliar dolar yang ditarik paksa keluar dari exchange kripto cuma dalam waktu 1 minggu pas konferensi berlangsung. Uang raksasa ini benar-benar nggak main-main dan mereka jelas nggak mau ninggalin aset mereka nongkrang gitu aja di bursa publik.
Arus keluar besar-besaran ini adalah bukti nyata dari protokol karantina negara atau istilahnya hold in cold. Koin-koin itu dikirim langsung ke berangkas militer institusional yang super aman dan dihapus lamanya dari peredaran pasar yang bisa ditradingkan. Tanpa adanya likuiditas di bursa, kita lagi ngebangun sebuah efek pegas harga yang mengerikan, yang kapan aja siap meledak ke atas. Bagian 5. Eksekusi taktik Super Cycle 2029. Dinamika siklus 4 tahunan yang selama ini kita andalkan udah resmi basi. Kita sekarang masuk ke era baru, Super Cycle Likuiditas 2029. Terus gimana caranya kita sebagai investor cerdas bisa beradaptasi dan cuan dari pergeseran makro ini? Ada 3 cetak biru taktis nih. Pertama, revisi dan perlebar target take profit makro kalian. Kedua, manfaatkan setiap drama politik dan berita FAD sebagai peluang akumulasi yang jitu. Dan yang ketiga, sekaligus yang paling vital, segera karantina portofolio inti pribadi kalian. Secara teknis, gini cara mainnya. Jangan gampang kejual cuma gara-gara indikator momentum harian kelihatannya jenuh beli. Tahan minimal 70% eksposur kripto kalian sebagai posisi abadi. Kedepan, Washington pasti bakal bikin banyak drama politik dan ketakutan buatan seputar undang-undang ini. Nah, gunakan momen koreksi itu buat pasang limit order DCA di $76.500, $74.000, dan $72.000 buat nangkap ekor likuidasi institusi. Dan yang terakhir, relokasi 80% aset kalian ke hardware wallet offline sekarang juga. Terapin protokol hold in call versi kalian sendiri. Jangan sampai koin kalian keburu disapu sama Wall Street pas kalian lagi lengah. Aturan main di pasar udah diubah selamanya oleh negara dan Super Cycle Likuiditas 2029 udah benar-benar di depan mata. Kalau para penguasa dunia aja pada rebutan mindahin aset mereka ke cold wallet secara masif, masa kalian masih santai aja? Dompet offline kalian udah siap belum nih buat ngamanin aset masa depan? Saya penasaran banget sama strategi kalian. Coba drop taktik akumulasi Super Cycle kalian di kolom komentar sekarang juga dan mari kita diskusi gimana caranya menangin gelombang raksasa ini.